Gembira sekali ya. Enggak juga sih Bu, capek sama tugas sekolah. Oh, capek sama tugas sekolah ya. Ya, Tapi sejauh ini aman ya. puji Tuhan aman, tapi ya itu Bu pusing sedikit. Ya nggak apa-apa ya, pusing-pusing sedikit demi masa depan gitu ya. Ya, Tapi sejauh ini ada yang membantu kamu untuk mengerjakan tugas-tugasnya? ada teman-teman sering bantu, aku pun sebaliknya bantu mereka juga mengerjain tugas. Wah, bagus sekali ya, saya membantu. Ya, Baik, nah sebelumnya aku juga mengucapkan terima kasih banyak ya karena kamu sudah hadir untuk bisa melakukan counseling pada hari ini bersama ibu. Nah sebelumnya apakah kamu sudah pernah melakukan counseling individu? belum pernah. Berarti ini baru pertama kali ya? Ya, ini baru pertama kali. Baik, sebelumnya ibu ingin menjelaskan juga secara singkat ya, apa sih counseling individu itu gitu ya. Nah, counseling individu itu adalah proses bantuan yang ibu berikan pada kamu atau peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu alami saat ini. Jadi ibu di sini sebagai apa ya, orang atau guru BK yang akan membantu mendapatkan atau mendampingi kamu dalam menyelesaikan masalah kamu ya. Bahkan bisa dipahami? Bisa Bu. Ya, baik. Konseling ini nanti akan dilaksanakan mungkin 30 menit ya. Lalu ada asas-asas juga yang perlu kita taati ya pada konseling kita pada hari ini. Yang pertama itu ada asas keterbukaan ya, jadi kita saling terbuka aja satu sama lain gitu. Kamu juga dapat menyampaikan apapun yang ingin kamu sampaikan kepada ibu. Kemudian yang kedua ada asas kerahasiaan. Nah, di sini itu cerita kamu yang telah kamu sampaikan kepada ibu itu akan terjamin aman kerahasiaannya. Jadi kamu tidak perlu khawatir lagi misalnya itu nanti sebarkan ke teman-teman kamu atau ke orang lain gitu ya. Nah kan kemarin ibu juga sudah memberikan surat tujuan ya. Apakah sudah ditandatangani oleh orang tua? Sudah Bu. Kuliah dulu ya. Oke, terima kasih ya sudah dibawakan suratnya. Nah, apakah kamu sudah siap untuk mengikuti konseling pada hari ini? Siap. Nah, biar nggak sepanjang gugup gitu, kita atur nafas dulu ya. Sekali lagi. Oke, udah siap? Sudah. Oke. Nah, boleh nih ceritakan permasalahan apa yang kamu alami akhir-akhir ini? Jadi itu akhir-akhir ini, mungkin nggak akhir-akhir ini juga Bu, dari mungkin kelas 4 atau kelas 5 SD itu saya emang jarang buat main di depan umum gitu, atau mungkin kayak ngobrol depan umum gitu aku jarang banget karena kayak apa ya, kurang percaya diri. Kadang tuh melihat orang ngomong depan umum tuh kayak kok bisa sih mereka kayak gini tuh kayak gimana, malah aku sendiri tuh nggak bisa gitu. Terus tuh kalau misalnya ngomong depan umum tuh kadang suka libet gitu loh, kadang suka ngomongnya tuh salah, terus nggak tepat sama yang ada di pikiranku. Terus kadang tuh mau bicara depan umum tuh kayak ragu juga, kayak contohnya kemarin lagi ada rapat terus bicarain program kerja OSIS. Aku sebagai sekretarinya tuh mau jawab tapi aku belum ada kepercayaan diri buat jawab karena temanku pun juga bilang kalau misalnya memang belum tahu itu nggak usah dijawab, padahal di situ aku tuh tahu apa programnya karena kan di situ aku yang buat sama teman-temanku. Mungkin mereka lupa, kalau aku kan mungkin masih ingat beberapa, tapi kurang percaya diri aja kalau suruh ngomong langsung. Terus kemarin waktu pemilihan ketua OSIS juga kurang
coworkerku tuh klasik, makanya aku tuh kadang mikir, kemarin tuh aku mikir kenapa kok aku bikin kayak gini. Terus aku mau ngomong di depan kakak kelas, adik kelas tuh juga bingung gimana, tapi gara-gara teman-teman yang bilang nggak apa-apa kayak gitu juga udah bagus, ya udah aku turutin aja, karena kan aku nggak bisa kayak merangkai kata-kata di depanku. Terus ya udah aku jalanin aja sampai jadi masih sekarang pun aku belum bisa merangkai kata-kata buat ngomong ke depan umum. Baik, kalau selain bicara di depan umum ada lagi nggak tentang ketidakpercayaan diri kamu gitu? Ada tuh kayak apa ya, kalau misalnya aku jalan sendirian gitu, jujur aku tuh nggak enak dipandang orang, kayak kenapa sih kok kayak gitu, kayak kenapa harus natap aku tuh kayak gitu, padahal aku juga biasa aja. Waktu itu aku pernah kelas 3, kelas 4 atau kelas 5 SD itu dijauhin teman-teman tuh gara-gara aku tuh emang orangnya tuh gak bisa deket sama orang kan dulu, tapi aku tuh apa ya istilahnya tuh, aku mau deketin diri ke mereka, tapi menurut mereka tuh aku kayak so mau berteman, padahal aku mau berteman sama mereka. Terus kadang tuh aku tuh mikir kenapa mereka mau ngejauhin aku, padahal aku baik sama mereka, aku nggak nakal, tapi mereka mikirnya mungkin aku beda dari yang lain. Berarti sejauh itu tadi kan terkait berbicara di depan umum, terus habis itu ketidakpercayaan diri saat apa jalan sendiri gitu ya? Iya, makanya dari SD pun sampai sekarang aku kalau pergi kemana-mana tuh harus sama mungkin kakakku, temanku, atau orang tuaku, soalnya aku belum terlalu percaya diri kalau harus main sendiri. Lalu perasaan kamu bagaimana saat yang tadi kalau kamu kan nggak bisa, maksudnya kamu merasa nggak percaya diri ya berbicara, terus perasaan yang kamu rasakan kayak bagaimana perasaannya? Kayak mau nangis di tempat, tapi kayak percuma aja nggak sih itu, soalnya kan kalau misalnya emang nggak mau berteman ya udah, kalau mau ya silakan. Soalnya tuh aku tuh tipe orang yang siapa aja aku jadi teman, tapi kadang tuh mereka seenaknya, jadi kan misal nih aku udah ngerjain tugas tapi nanti teman-temanku belum, nah teman-temanku tuh seenaknya aja kayak lihat dong tugasmu, padahal aku belum tentu ngizin dia, walaupun mereka juga bantuin, tapi kan kalau nggak ada persetujuan dari aku kan nggak mungkin dong. Kadang gitu rasanya tuh nggak enak tuh, soalnya tuh waktu masuk SMP juga tuh aku kayak mikir, oh bakal punya temen nggak ya, terus apa ada yang mau temenan sama aku, karena kan aku di sini cuman sendiri gitu, nggak ada yang dari temen SD ku yang satu sekolah. Tapi untungnya ada yang mau temenan sama aku, walaupun ya kadang dimanfaatin. Berarti kamu juga ada ketidakpercayaan diri dalam interaksi dengan teman juga ya? Juga ada. Kamu kan tadi berkata kalau kamu merasa dimanfaatkan ya sama teman kamu, itu maksudnya seperti apa? Kayak misalnya Jelaskan. itu tadi, kalau misalnya aku udah ngerjain tugas, mesti mereka seenaknya bilang lihat dong, langsung ngambil bukunya, padahal aku belum bilang boleh atau enggak. Terus kalau misalnya ada tugas kelompok gitu, ada yang sekelompok sama aku, mereka tuh kayak nggak mau ngerjain tuh loh, jadi aku doang yang ngerjain. Ada mungkin temanku yang bantu, tapi
kadang yang mikirin juga aku kan sama aja, dia cuma bantu nulis saja kan, yang bantu jawab juga aku. Jadi kadang aku mikir kenapa kok aku mau sama temenan sama ini, tapi kalau nggak sama ini aku juga gak bakal tahu rasanya punya teman pertama kali di SMA. Baik, itu mengerti apa yang telah ungkapkan tadi. Nah, tapi yang pertama kan tadi kamu menjelaskan ya bahwa kamu itu merasa apa namanya tidak nyaman bila kamu jalan sendiri ya. Nah, kamu merasa nggak nyaman, terus kamu merasa apa lagi yang kamu rasain apa lagi kalau misalnya kamu jalan sendiri di tempat umum begitu? Nggak nyaman sama, mungkin kadang bingung juga kenapa menatapnya sampai kayak gitu, padahal yang lebih dari aku pun banyak. Oh, jadi kamu merasa kayak katanya kayak sini atau bagaimana? Jadi buat kamu tuh merasa nggak nyaman seperti itu ya? Benar yang ibu sampaikan ya? Jadi kamu merasa nggak nyaman gitu ya? Kok sampai dikatakan seperti itu? Ya kayak maksudnya tuh liatin biasa aja kan nggak apa-apa, tapi kalau misalnya aku lewat tuh dari atas sampai bawah diliatin kayak kenapa sih, padahal tuh aku cuma lewat aja, nggak kayak ganggu mereka gitu. Lalu selanjutnya yang tadi terkait berbicara di depan umum ya. Tadi kan kamu juga mengatakan kamu merasa ribet banget ya ngomongnya gitu. Terus sejauh ini tapi teman-teman kamu juga bisa memahami kamu? Bisa. Teman-temanku tuh tipe orang yang kadang seenaknya tapi dia care sama temen sendiri. Misalnya kayak aku dicalonin kemarin jadi calon ketua OSIS. Nah, teman-temanku tuh kayak ngasih semangat, ayo nggak apa-apa, kamu pasti bisa, kamu pasti apa, kau harus percaya diri, walaupun kamu nggak terima apa, yang penting kau bisa terpilih jadi calon. Tapi kadang ya gitu, kadang ngeselin mereka. Tadi kan kamu juga mengatakan ya kalau kamu berbicara di depan umum itu kamu merasa temanku bisa kok aku nggak bisa. Dan boleh mungkin kamu ceritakan atau jelaskan ke ibu gitu, kok kamu bisa berpikir bahwa aku nggak bisa gitu? Aku mikir kayak gitu tuh karena mungkin teman-temanku ini ada pengalaman, tapi aku sendiri tuh nggak ada, karena dari kelas 1 SMP pun aku tuh kayak nggak bakal kepikiran kalau dicalonin jadi ketua OSIS. Terus kalau aku ke kasir Indomaret atau Milo aja aku minta tolong temanku buat ngomongin kan, makanya aku kurang percaya diri kalau ngomong di depan umum. Terus kayak aku mikir masa sih harus gitu, terus aku mau berubah tapi masih ragu untuk gimana caranya biar gak malu untuk bertanya di depan. Oh, jadi kamu merasa ragu ya? Betul ya. Ragunya itu ragunya seperti apa gitu? Mungkin kamu ceritakan. Ragunya tuh kayak gimana ya, pokoknya tuh Takut salah gitu. takut salah ya, mau tanya takut salah, terus nanti takut yang ditanyain tuh nggak ngerti apa yang aku maksud. Ibu coba identifikasikan ya di sana. Nah, tadi kan yang pertama kamu mengatakan bahwa kamu merasa ribet terus nggak bisa bicara di depan umum ya, takut salah, terus ragu gitu ya. Lalu yang kedua terkait tadi ketika kamu jalan sendiri di tempat umum juga kamu merasa kayak kok kayak sinis banget orang-orang lihat kamu gitu ya, kamu jadi merasa gak nyaman jalan sendiri, jadi kamu perlu ditemani. Lalu kemudian yang ketiga terkait interaksi kamu dengan teman-teman kamu ya, kamu merasa kok teman kamu seenaknya sama kamu gitu, kayak memanfaatkan kamu ya. Itu ya yang disampaikan. Sekarang ibu akan memberikan kamu PKPD ya, PKPD-nya di sini nanti kamu dapat tuliskan ya pikiran atau perasaan atau perilaku negatif
tadi yang telah kamu sampaikan kepada ibu tadi terkait 3 hal tadi yang telah kita identifikasi bersama, bisa kamu tuliskan di sini, kemudian kamu ubah menjadi kalimat positif seperti itu ya. Nanti kalau misalnya kamu nggak paham bisa tanya. Siap. Ya. Begini. Itu aja. Dua aja, Bu. Boleh. Coba kuliah dulu ya. Aku izin bacakan ya. Tadi kan kamu mengatakan, kamu menuliskan di sini. Yang pertama, kurang percaya diri di depan umum ya. Nah, positifnya berubah tatanan kata atau cara berbicara. Kemudian yang kedua, kurang percaya diri untuk menanyakan sesuatu hal. Kemudian positifnya mengubah diri agar lebih percaya pada diri sendiri. Kalau terkait interaksi pertemanan aman ya mereka Untuk apa ya, istilahnya mereka tuh bisa kayak jadi guru konseling juga ini. Mereka tuh bisa dengerin curhatanku, terus mungkin gak ngasih banyak solusi, tapi mereka tuh pendengar yang Wah, bagus sekali ya. Semoga pertemuan kalian semakin baik lagi ya. Tambah bagus satu sama lain. Nah, di sini sudah sangat baik ya kamu mendeskripsikannya. Lalu tadi kan kamu merasa bingung ya, apa ada nggak sih cara buat biar kamu, kadang kamu bilang biar saya ragu, biar ragu apakah nanti salah atau enggak gitu, saat ngomong di depan umum gitu ya. Nah, aku ingin bertanya nih, biasanya kamu kan pernah juga kan mengungkapkan perasaan, pikiran atau hal yang ingin kamu utarakan di depan umum. Nah, itu apa nih yang buat kamu berani untuk mengutarakan itu? Nah, bisa itu kamu sampaikan ke ibu. mungkin kayak pengalaman kemarin sebelum saat itu. Kemarin banget nih, aku sama temenku nih cerita-cerita, terus kayak tanyain gimana kamu ya apa ya, ini yang bantuin kamu biar kau bisa ikut start itu kemarin. Nah, sampai di situ kita ada bahas ibunya temanku. Nah, ibunya temanku itu kayak apa ya, mati-matian cari uang buat anaknya start itu, tapi anaknya malah kayak gak serius sekolah, kadang
udah masuk sekolah. Nah itu tuh aku percaya diri ngomong kayak gitu tuh karena yang aku omongin itu adalah fakta. Kalau misalnya aku gak bicarain fakta, gak ngomong fakta, aku gak mungkin bisa ngomong sama teman-temanku karena aku takut nimbulin permasalahan kayak pengalaman yang sebelumnya. Baik, itu mengerti ya apa yang kamu sampaikan. Jadi kamu merasa kamu punya pengalaman terkait hal yang sedang dibicarakan itu gitu ya. Jadi kamu merasa percaya diri bisa menjawab gitu ya. Lalu ada hal yang lain nggak? Mungkin yang pas pengalaman kamu yang ternyata aku di sini merasa percaya diri juga ya gitu. Jadi aku mungkin lain kali bisa lebih berani lagi nih. Nggak terlalu banyak, mungkin ada satu itu juga didorong ibuku buat dikembangin bakatku yang itu. Jadi tuh aku kalau soal aplikasi gitu kan bisa terbuat. Nah sama itu tuh bilang yaudah kak kamu masuk aja di besok SMK-nya di jurusan multimedia karena aku kayak suka ngedit juga gitu. Jadi tuh ngedit Canva aku bisa, terus ngedit video itu aku juga bisa, makanya didukung banget. Makanya aku percaya diri bakal bisa mengekspresikan diriku lewat karya yang bakal aku ciptakan. Wah keren ya, kamu bisa sudah mulai mengetahui hobi kamu, potensi-potensi kamu. Itu sangat baik ya, dipertahankan nanti supaya kamu kedepannya bisa tahu arah karir kamu mau kemana. Itu sangat baik sekali. Berarti hal yang membuat kamu percaya diri ketika berbicara di depan tadi itu ya tadi yang pertama kamu punya pengalamannya, jadi kamu bisa membicarakan faktanya gitu. Jadi kamu nggak ragu gitu ya. Kemudian yang kedua tadi kamu juga merasa percaya diri sama potensi kamu gitu ya. Kamu berani cerita ke ibu kamu, terus ibu kamu juga melihat potensi kamu gitu. Itu yang membuat kamu merasa semakin percaya diri gitu ya. Lalu yang kedua, kan tadi kamu menuliskan ya di sini kurang percaya diri untuk menanyakan sesuatu hal. Nah, tadi kan kamu sudah mengatakan ya tadi sudah luar biasa banget pengalaman yang kamu alami tadi ya. Kamu bisa berani gitu untuk mengungkapkan apa yang ingin kamu sampaikan. Nah, terus ini sudah sangat baik sekali gitu ya. Nah, jadi dari pengalaman kamu tadi ternyata kamu bisa kan? Bisa. Nah, jadi kamu nggak usah, tidak perlu ragu-ragu lagi gitu. Sekarang kamu bisa memulai sedikit pelan-pelan, nggak apa-apa, berproses gitu. Ternyata sekarang kamu bisa sambil jumlah, maksudnya kamu bisa mengenal ternyata aku bisa kayak teman-temanku yang lain gitu, berbicara di depan umum walaupun mungkin sedikit agak ragu tapi yang mencoba begitu. Itu sangat baik sekali ya, pertahankan itu. Jadi tadi pikiran kamu yang mungkin kamu merasa kok aku nggak bisa, terus habis itu kamu berpikir temanku kok bisa ya, kamu nggak bisa gitu. Terus kamu juga merasa ragu juga kan tadi. Nah itu kan hal-hal yang negatif ya. Nah itu bisa kamu buang aja gitu. Kamu nggak usah berfokus ke situ, kamu fokus di hal yang positif tadi yang telah kamu tuliskan di sini, dan juga dari cerita tadi yang telah kamu sampaikan pada ibu tadi, kamu juga sudah sangat baik ya, kamu berani berbicara dengan umum terkait pengalaman yang kamu rasakan, yang kamu alami. Terus kamu juga lebih percaya diri sama potensi kamu, jadi kamu bisa lebih berkembang lagi.
sering nganterin nenek juga kalau misalnya mau kemana-mana, terus kakakku sama kakakku juga, karena aku tuh tipe orang yang nggak suka main gitu. Jadi aku mending di rumah baca novel atau ngapain aja selagi nggak keluar ketemu sama orang tuh aku udah kayak ini enak banget, nggak kayak teman-temanku pasti kalau malam tuh harus keluar atau main. Karena dari buku juga tuh aku nggak dibolehin banyak main juga, karena banyak pengalaman dari saudaraku sendiri yang mungkin kena pergaulan. Berarti kalau sejauh ini kira-kira kamu udah mulai berani kalau jalan sendiri? Buat saat ini belum, karena kayak masih terlalu gimana ya, kayak takut aja gitu kalau jalan sendiri tuh kalau depan orang tuh nggak enak banget. Kalau berdua masih aman ya? Masih aman. Karena kalau kemana-mana aku tidak selalu temenin kan, kalau mau jajan di sekolah atau sekolah sebelah tuh pasti aku minta anterin, mau dia nggak mau atau mau aku minta tolong juga, karena kan memang teman-temanku kan juga tahu aku tuh kayak gimana. Kalau pas kamu jalan sendiri itu biasanya kamu ngatasinnya gimana biar kamu merasa nyaman gitu, walaupun mungkin orang-orang ngeliatin kamu kayak sinis atau kamu merasa dan caranya kamu tuh biar kamu merasa aman seperti apa yang kamu lakukan biasanya? Aku mungkin dengerin musik terus main HP sambil jalan, nggak peduli tapi belum pernah sih. Itu sudah sangat baik sekali ya, bisa dipertahankan. Nah, itu sangat bagus, kamu nggak apa-apa tuh, itu cara yang sangat baik ya. Kamu bisa dekat musik, terus kamu juga merasa nggak peduli gitu sama mereka-mereka, itu sangat baik sekali ya. Itu dipertahankan saja supaya kamu nanti kedepannya bisa mulai sedikit-sedikit kamu coba-coba jalan sendiri di taman atau kamu pergi jogging gitu ya. Itu sangat baik sekali, pertahankan ya. Baik, kamu sangat baik ya sudah menyampaikan tadi semuanya dan telah kamu sampaikan kepada ibu, itu sungguh luar biasa ya. Terima kasih atas keterbukaan kamu, atas perhatian juga yang telah kamu sampaikan, yang memberikan kepada ibu gitu ya. Nah baik, sesi konseling kita sudah akan berakhir ya. Nah aku ingin memberikan kesimpulan tadi ya. Jadi tadi kan kamu mungkin awalnya kamu merasa seperti ragu-ragu, terus kamu juga merasa nggak percaya diri, terus kamu juga merasa kok kayak dimanfaatin sama teman kamu, tapi ternyata kamu punya nih pengalaman juga yang menjadikan kamu menjadi lebih percaya diri lagi kan. Terus kamu bisa juga mengatasi hal tadi yang kamu jelaskan tadi, kamu sudah bisa ya. Sudah sangat baik. Nah sekarang aku minta tolong kamu bisa isi ya lembar reklamasi hasil sama prosesnya melalui Google Form ya yang sudah ibu berikan nanti, silakan.
kamu ada yang ditanyakan bisa sampaikan ke ibu. Lalu akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya ya. Udah dilihat dulu. Nanti aku Sudah paham ya? Baik, terima kasih banyak untuk waktu yang telah kamu berikan dan kamu juga sudah bersedia untuk konsen bersama ibu. Terima kasih ya. Semangat belajarnya. Saat yang ketiga dimulai. utarakan visi yang saya. It's time to begin the third lesson. Terima kasih.